Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM 15721 dari program studi manajemen. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal yang diberikan oleh Bapak. Oke, baik, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu mengapa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan menjadi mata kuliah kelompok MPK. Itu dikarenakan karena dalam mata kuliah tersebut kita diajarkan untuk mengembangkan kepribadian kita menjadi pribadi yang nasionalis, cinta akan tanah air dan bangsa. Kemudian di samping itu ada beberapa faktor yang mendukung hal tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 3. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 9 Ayat 1-2. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan pengajar mahasiswa. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 4, yaitu salah satu faktor pembentuk identitas bangsa, yaitu faktor primordial. Nah, jelaskan hal tersebut. Oke. Faktor primordial adalah merupakan pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 6. Jadi nomor 6 itu menurut Anda konstitusi di Indonesia digolongkan menjadi nilai apa? Nah, menurut saya konstitusi di Indonesia dapat digolongkan menjadi nilai normatif. Itu dikarenakan konstitusi dikatakan mempunyai nilai normatif apabila mengandung nilai value yang ideal. Konstitusi dalam pandangan nilai normatif tidak hanya dilihat hanya sebatas kesepakatan tertinggi dan berbentuk teks saja. Kita lanjut ke nomor 8, yaitu mengapa orang penting untuk menyadari hak dan kewajiban yang dimiliki. Itu dikarenakan apabila seseorang tidak menyadari haknya, maka pihak lain akan menyimpangkannya atau mengambilnya. Kemudian apabila seseorang tidak menyadari kewajibannya, maka pihak lain akan dirugikan atau haknya dirampas. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 10, yaitu jelaskan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip utama dalam sistem demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian yang kedua, ketatanegaraan. Undang-Undang 1945 menetapkan landasan hukum dan sistem pemerintahan yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Undang-undang dasar ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Kemudian selanjutnya yaitu negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti kebijakan negara harus didasarkan pada hukum dan supremasi hukum dijunjung tinggi. Hukum menjadi landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya yaitu partisipasi rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 juga mendorong partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui pemilihan umum, hak menyampaikan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Kemudian selanjutnya yaitu perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 menjamin hak asasi manusia, dan konsep ini menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.